Kembangkan kemampuan diri, perbanyak literasi, jaga sikap dan mental untuk kalian menjadi yang terbaik. Jabatan bukanlah tujuan, tapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, saya minta lakukanlah adaptasi dan penyesuaian diri terhadap budaya serta nilai-nilai adat di tempat kerja baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Ketua Umum Ikatan Adiaksa Dharma Karini, dan lingkungan Badan Diklat. Pelaksana tugas Wakil Jaksa Agung sekaligus Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia. Para Jaksa Agung muda, Kepala Badan, dan para staf ahli Jaksa Agung. Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Laksda TNI Farid Ma'ruf, Sarjana Hukum, Master Hukum. Auditor Jenderal TNI Majen TNI Tugiono, SHMM. Komandan Resimen Kavalri 1 Marinir, Kolonel Marinir Agustio Budi M. Oprosla. Inspektur Utama Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Ernata Negara Kartika Purnama. Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Ernata Negara Kartika Purnama. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta. Para pejabat eselon 2, eselon 3 di lingkungan Kejaksaan Agung dan Badan Diklat. Direktur Rumah Sakit Adiaksa Jakarta. Para Kepala Kejaksaan Negeri Sewilayah Jakarta. Para pengajar dan Widya Iswara. Para jaksa Angkatan 83, Gelombang 1, beserta keluarga serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti penutupan pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa Angkatan 83 Gelombang 1 tahun 2026. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan selamat kepada anak-anakku yang baru saja saya lantik. Saya mengucapkan sumpah dan janji menjadi jaksa. Setelah selama kurang lebih 4 bulan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk dibentuk menjadi seorang jaksa yang tangguh. Sumpah yang baru saja diucapkan bukan sekedar untaian kalimat seremonial belaka. Sumpah tersebut menjadi sebuah ikatan suci yang mengikat batin dan moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada negara dan kepada seluruh rakyat Indonesia yang menambahkan suatu keadilan. Mulai detik ini, atribut jaksa yang melekat di pundak anak-anakku adalah wajah penegakan hukum di Indonesia. Tidak lupa saya memberikan apresiasi kepada 5 peserta diklat PPPJ dari unsur TNI yang telah menyelesaikan diklat dengan baik. Semoga dengan keikutsertaan ini akan semakin meningkatkan sinergitas antara institusi khususnya dalam mewujudkan penegakan hukum di bidang tindak pidana militer maupun koneksitas yang profesional dan bermartabat. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Diklat beserta segenap jajaran, Widya Iswara, dan tenaga pengajar atas upaya dan kerja keras dalam memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, pengalaman kepada para peserta PPPJ selama menjalankan pendidikan di kawah Canda di Muka ini. Tentunya hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi anak-anakku sekalian. Karena terhitung sejak hari ini, status calon jaksa telah bertransformasi menjadi jaksa. Saya melihat ada rasa bangga dan bahagia terpancar dari wajah-wajah anak-anakku sekalian
tentunya orang tua serta keluarga besar yang turut merasa bahagia. Para jaksa yang saya banggakan, PPPJ adalah langkah awal sebagai jaksa yang akan menentukan langkah karier berikutnya. Sebagai aparat penegak hukum, PPPJ sebagai pendidikan dasar yang masih bersifat teoritis. Tentunya kalian masih dituntut untuk mengembangkan kapasitas diri melalui pengalaman, penugasan di lapangan yang dinamika terkadang tidak akan dihadapi di dalam kelas. Untuk itu, cari pengalaman, tugas sebanyak-banyaknya. Belajarlah kepada para senior dan tempat tugas yang baru. Perubahan kedudukan tersebut harus diimbangi dan perubahan mental, pola pikir, dan pola kerja yang berorientasi pada komitmen pelayanan masyarakat dan pola kerja yang berorientasi pada komitmen pelayanan masyarakat dan negara dengan mengedepankan integritas serta profesionalitas sehingga mampu mengeliminir penyalahgunaan wewenang di dalam tugas. Jabatan jaksa memberikan kewenangan yang begitu luasnya, kewenangan penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Hal tersebut tentu menjadi kewenangan besar yang harus dilengkapi dengan integritas, moralitas, profesionalitas, dan yang harus kalian mumpuni. Personal juga tidak ada artinya. Profesional tidak akan ada artinya apabila tidak dilandasi dengan akhlak dan etika yang baik. Jabatan ibarat pedang bermata dua, yaitu bisa menjadi jembatan yang menuju kesejahteraan, tetapi juga bisa membuka jalan bagi kemungkaran, menjadikan pribadi yang kejam dan dolim. Dalam momentum ini, saya tegaskan kembali di setiap amanat yang mengandung makna tanggung jawab besar kepada kalian harus terjaga dan terjaga dengan baik. Ingat, saya tidak butuh jaksa yang pintar namun tidak bermoral. Saya juga butuh jaksa yang cerdas dan berintegritas. Sekali lagi, yang saya butuhkan adalah jaksa yang pintar dan berintegritas. Apakah kalian sanggup? Kehadiran kalian di tempat tugas baru harus mampu mendorong perubahan etos kerja. Jangan salah gunakan kewenangan dan jangan tergoda bujuk rayu untuk melakukan perbuatan tercela. Para jaksa muda yang saya cintai, sebagai tunas adiaksa yang baru saja saya lantik, anak-anakku sekalian wajib memahami posisi strategis kejaksaan dalam struktur pembangunan nasional. Kebijakan penegakan hukum yang dijalankan harus selaras, adaptif, dan mendukung program pemerintah. Hukum harus diletakkan sebagai fondasi sekaligus sebagai akselerator terwujudnya stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pemerataan kesejahteraan sosial. Saya yakin dan percaya, jaksa yang saya lantik pada hari ini seluruhnya memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik untuk dapat berkontribusi untuk institusi khususnya dalam menghadapi transformasi kejaksaan. Kalian memiliki hak peluang yang sama untuk dapat memegang tongkat komando kepemimpinan kejaksaan di masa depan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, tidak mudah membalikan telapak tangan, namun dengan perjuangan yang gigih, tangguh, konsisten, tidak dapat wujud apapun menjadi mimpi kita. 36 tahun yang lalu, aku juga seperti kalian mulai kalian dilantik, bentuk karier kalian. Dan aku harapkan kalian adalah adiaksa muda yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan ini. Ingat pesan saya, regenerasi di tubuh institusi pasti terjadi. Maka persiapan diri sebaik mungkin untuk memegang tongkat komando suatu hari nanti. Kalian bukan hanya sekedar penerus estafet kepemimpinan, melainkan harus bertindak sebagai agen perubahan yang menggerakkan transformasi kejaksaan di masa yang akan datang. Menjadi agen perubahan berarti kalian harus berani
berubah kultur yang konsumtif, yang malas, feodal mungkin, sisa kedudukan anak-anakku. Harus mampu membawa pola pemikiran yang baru. Bawalah nilai-nilai idealisme yang kalian pupuk selama masa pendidikan ke tempat tugas yang baru. Jangan biarkan idealisme kalian luntur dan larut oleh kebiasaan buruk di lingkungan sekitar kalian. Para adiaksa muda yang saya banggakan, dunia hukum seringkali dipandang sebagai hal yang bersifat kaku. Realitas sosial di masyarakat menuntut penegakan hukum harus lebih dinamis, sesuai dengan dinamika dan tantangan zaman. Untuk menjadi jaksa tidak boleh kaku. Jaksa harus memiliki intuisi hukum yang mampu berdialog, menimbang nurani, dan mengambil keputusan dengan keadilan substantif. Keputusan tidak hanya benar menurut hukum, tetapi juga adil menurut hati nurani masyarakat, dan tentunya menurut hati nurani kalian. Saya minta kepada kalian, gunakan kepekaan sosial dalam melihat dan menghadapi situasi permasalahan. Jangan sampai penegakan hukum yang anak-anakku lakukan justru mencederai rasa keadilan masyarakat dan merusak tatanan sosial di dalam masyarakat. Melalui institusi kalian akan mendengar suatu kebenaran, mengarahkan kepada jalan keadilan. Karena institusi adalah wujud nurani. Untuk mewujudkan keadilan sejati, untuk itu kalian harus mampu berpikir dengan nalar, bertindak dengan hati, dan berjiwa luhur dalam setiap langkah untuk mengambil satu keputusan. Ingat, keadilan itu tidak tertulis di dalam buku, tidak ada pula di dalam teks undang-undang, tetapi keadilan itu lahir sejatinya dari hati nurani kalian. Belajar untuk peka dengan hati nurani. Dimanapun kalian belajar, dimanapun kalian tugas, dimanapun kalian bertindak, ingat, gunakan hati nurani. Para adiaksa muda yang berbahagia, sebagai insan adiaksa harus memahami bahwa profesi jaksa adalah pengabdian. Setelah pendidikan ini kalian akan ditempatkan di berbagai daerah dengan karakteristik sosial, budaya, geografis, dan dinamika penegakan hukum yang berbeda-beda. Kalian harus siap dan bertugas di satuan kerja manapun. Jangan jadikan jarak sebagai alasan untuk melunturkan semangat dalam mengabdi kepada nusa dan bangsa. Yakinkan, bekerja di satuan kerja di daerah akan menempa mental dan daya juang sebagai seorang jaksa. Seberat apapun tantangan di daerah, jika kalian solid dan saling menguatkan, maka tantangan tersebut akan lebih mudah dihadapi. Perlu kalian ketahui, jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan. Oleh karena itu, saya meminta, jaga jiwa Korsa untuk mewujudkan adanya kesatuan, pola pikir, pola tingkah, pola laku pada kerja. Mengapa jiwa Korsa sangat penting dan harus kita miliki? Karena berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang artinya bila ada persatuan, maka kesulitan apapun pekerjaan akan lebih ringan. Ingat, jadilah jaksa yang tidak mudah mengeluh dalam menghadapi tantangan di tempat tugas yang baru. Hadapi setiap tantangan sebagai kesempatan untuk memberikan dedikasi yang terbaik, bukan sebagai beban yang menghalangi setiap langkah kalian. Jangan ambisius terhadap jabatan, tapi kembangkan kemampuan diri, perbanyak literasi, jaga sikap dan mental untuk kalian menjadi yang terbaik. Jabatan bukanlah tujuan, tapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, saya minta lakukanlah adaptasi dan penyesuaian terhadap budaya serta nilai-nilai adat di tempat kerja baru. Para tunas adiaksa muda yang kami banggakan. Sebagai jaksa, di sampingan bertindak sebagai penuntut umum, yang merupakan tugas pokok yang harus mampu mengembangkan tugas lainnya sebagai penyidik, jaksa pengacara negara, sekaligus melaksanakan tugas fungsi intelijen dan fungsi lain sesuai dengan undang-undang. Sebagai dominus litis,
Jaksa adalah pengendali perkara pidana. Ingat, hanya jaksa yang punya kewenangan dominus litis. Siapapun, tidak ada selain kalian. Penentu apakah sebuah perkara layak atau diajukan ke pengadilan atau tidak. Bagaimana hukum dijalankan untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, penerapan KUHP, KUHP baru menuntut kesiapan intelektual, moral, institusional seluruh insan adiaksa. Profesionalisme seorang jaksa tidak diukur dari beberapa keras suara yang di ruang sidang, melainkan dari berapa tajam tuntutan ilmiah argumen hukum yang dibangun. Tugas penegakan hukum yang kalian emban berkaitan langsung dengan hak asasi manusia yang sangat mendasar, yaitu kemerdekaan dan harta seseorang. Oleh karena itu, jangan sampai ada kesalahan dalam melakukan analisa sehingga dapat merugikan korban maupun tersangka maupun terdakwa. Saya tidak menghendaki adanya hal demikian. Kalian memerlukan suatu analisa yang tajam untuk menentukan seseorang menjadi tersangka. Ingat, penentuan seseorang jadi tersangka akan berhubungan dengan hak asasi manusia, hak dasar manusia. Untuk itu, tidak boleh salah untuk melaksanakannya. Kesalahan sekecil apapun dalam menerapkan hukum dapat berakibat fatal yang sangat berdampak bagi kehidupan seseorang, serta merusak legitimasi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kalian wajib menggunakan penalaran hukum yang struktur dan sistematis. Selain itu, kalian juga harus menguasai anatomi perkara secara utuh, memahami unsur-unsur pasal yang disangkakan secara rigid, serta mampu menghubungkan fakta-fakta hukum dengan alat bukti. Jangan pernah menyusun argumentasi hukum berdasarkan asumsi, opini publik, atau pesanan dari pihak manapun. Media yang semakin merajalela. Media bisa membentuk opini. Kalian jangan terpengaruh. Kalian bisa melihat dari kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung sekarang. Begitu media membombardir, si A sebenarnya tidak salah, sehingga tidak salah. Tapi kalian tidak boleh mundur. Kalian harus lihatkan fakta yang ada, hukum-hukum yang ada. Jangan sekalipun terpengaruh oleh opini yang ada. Selain itu, kalian juga harus menguasai anatomi perkara yang utuh. Oleh karena itu, saya ingin berpesan kepada anak-anakku sekalian untuk terus mengasah kemampuan berpikir yang kritis dan meningkatkan keahlian dalam menangani perkara melalui berlatih dan praktek setelah diiringi dengan memperluas cakrawala pengetahuan hukum. Ingat, tanggung jawab kita bukan hanya memastikan hukum dijalankan, tetapi memastikan hukum dijalankan dengan benar dan keadilan. Saya tegaskan, penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya diukur dari beberapa banyak perkara yang bawa kita ke pengadilan, tetapi dari berapa besar yang mampu menghadirkan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Para adiaksa muda yang saya banggakan, hal lain yang patut anak-anakku perhatikan di era saat ini adalah kemudahan akses informasi oleh masyarakat melalui bermacam-macam media maupun sarana yang dampaknya adalah masyarakat mampu dengan mudah menjadi pengawas di setiap pelaksanaan tugas oleh kejaksaan. Untuk itu saya ingin menegaskan dalam melaksanakan tugas maupun berkehidupan sehari-hari agar mematuhi surat Jaksa Agung tentang penegasan pola perilaku kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial. Jangan memposting hal-hal yang tidak perlu. Sebagai cermin dari institusi kejaksaan, kalian harus senantiasa memperhatikan adab, etika, sopan, santun, serta bijaksana dalam bersosialisasi dan menggunakan media sosial. Berhati-hatilah menggunakan konten ketika memakai baju kedinasan. Saya juga tidak ingin menghendaki lagi kalian untuk
pamer baju dinas dalam di konten. Mending kalau pamernya bener. Ingat, kalian jaksa. Ingat, kalian harus jaga amanah. Ingat, ada aturan yang harus kalian gunakan. Dan apabila kalian menyalahgunakan, saya tidak akan segan mencopot kalian. Kalau dulu saya takut untuk mencopot jaksa. Sekarang saya punya jaksa 16.000 orang. Saya tidak akan takut lagi untuk mencopot kalian yang melakukan perbuatan tercela. Tapi saya juga tidak segan-segannya memberikan penghargaan kepada kalian yang berprestasi. Untuk itu, sekali lagi, tolong jaga amanah. Selanjutnya, hindari gaya hidup konsumtif dan tidak memakai atau memamerkan barang-barang mewah. Dan menyesuaikan perilaku sehari-hari dengan norma hukum dan adat istiadat setempat. Dan tidak mengunggah foto-foto ke media sosial yang mempertontonkan perilaku yang kontraproduktif serta gaya hidup yang berlebihan atau hedonisme. Karena sejatinya menjadi jaksa secara langsung maupun tidak langsung akan berperan sebagai role model bagi masyarakat. Sehingga harus dapat memahami dan memperhatikan pola hidup yang sederhana dan bersahaja khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Para jaksa hadirin sekalian yang saya banggakan, sebelum mengakhiri amanat ini, saya sampaikan jalan pengabdian yang sesungguhnya telah menanti anak-anakku di seluruh pelosok Nusantara, dari ujung barat Sabang hingga ujung timur Merauke. Oleh sebab itu, tanamkan nilai trikrama adiaksa dalam setiap pelaksanaan tugas. Melangkahlah dengan keberanian. Bertugaslah dengan integritas, serta jaga marwah dan kehormatan adiaksa. Kalian sanggup? Selanjutnya saya juga mengucapkan selamat bertugas. Bertugas kembali ke kesatuan masing-masing. Semoga semua ilmu dan pengalaman yang didapat selama diklat PPPBJ dapat menjadi bekal untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang nantinya tidak hanya bermanfaat untuk asal kesatuan dan institusi TNI khususnya, tetapi juga bagi masyarakat negara yang kita cintai. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan saya melimpahkan kekuatan dan kemudahan pada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.